Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junika Andriani dari Prodi D3 Administrasi Perkantoran kelas B 2020 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Jadi di sini saya dan teman saya yaitu Monica Jen akan membahas tentang 5 fungsi manajemen. Jadi kita akan menganalisis PT Telekomunikasi Indonesia. Pembahasan ini adalah salah satu proyek akhir dari mata kuliah pengantar manajemen dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Munawaroh. Menurut Ibrahim dan Argit, manajemen strategi merupakan suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan dalam memilih, implementasi, dan mengevaluasi pilihan strategi. Keputusan tersebut harus kongruen dengan misi, tujuan, kemampuan internal dan eksternal organisasi, sebab hal itu yang akan mengatur seluruh organisasi. Di dalam perusahaan atau organisasi, tentunya memiliki strategi. Yang strategi tersebut memiliki 3 peranan dalam mencapai tujuan, yaitu yang pertama, strategi sebagai pendukung untuk pengambilan keputusan. Yang kedua, strategi sebagai sarana koordinasi dan komunikasi. Dan yang ketiga, strategi sebagai target. Manajemen tentunya memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, fungsi perencanaan atau planning. Yang kedua, fungsi pengorganisasian atau organizing. Yang ketiga, fungsi pengarahan atau directing. Dan yang keempat, fungsi pengawasan atau controlling. Tentunya tanpa dijelaskan secara mendetail, kalian sudah tahu bahwa di setiap perusahaan pentingnya fungsi manajemen agar rencana awal perusahaan dapat tercerminkan nantinya. Perlu kita ketahui bahwa PT Telekomunikasi Indonesia merupakan badan usaha milik negara dan penyedia layanan telekomunikasi dan jaringan terbesar di Indonesia. Telkom menyediakan layanan infocom, telepon kabel tidak bergerak atau fixed wireline, dan telepon nirkabel tidak bergerak atau fixed wireless, layanan telepon seluler, data dan internet, serta jaringan dan interkoneksi baik secara langsung maupun melalui anak perusahaan. Visi dari PT Telekomunikasi Indonesia adalah menjadi perusahaan yang unggul dalam menyelenggarakan telecommunication, information, media, edutainment, dan service atau TIMES di kawasan regional. Misi dari PT Telekomunikasi Indonesia yang pertama, menyediakan layanan TIMES yang berkualitas tinggi dengan harga yang kompetitif. Dan yang kedua, menjadi model pengelolaan korporasi terbaik di Indonesia. Kaitan fungsi manajemen di PT Telekomunikasi Indonesia yaitu yang pertama ada fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan suatu perusahaan itu sendiri ialah untuk mengantisipasi suatu kecenderungan yang akan datang dan penentuan strategi yang tepat agar tercapainya target dan tujuan. Di sini, rencana PT Telkom Indonesia yaitu untuk mengembangkan sumber daya manusia yang dijalankan melalui program sertifikat dan program Global Talent agar dapat memenangkan kompetisi global. Jadi yang kedua ada fungsi perorganisasian. Jadi di PT Telkom ini mempunyai direktur utama atau direktur utama grup atau direktur dari segala direktur. Lalu di bawahnya itu terbagi menjadi 3 dan itu semua setara. Nah, semua direktur ini masing-masing memiliki stafnya sendiri. Lalu yang ketiga ada fungsi pengelolaan. Nah, PT Telkom itu menyusun Human Capital Master Plan untuk mengoptimalkan potensi human capital yang ada di Telkom Group. Lalu yang keempat ada fungsi pengawasan. Jadi fungsi pengawasan adalah proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan, sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang sedang dihadapi. Cara pengawasan dari PT Telkom itu sendiri yaitu dengan cara melacak menggunakan satelit. Telkom menggunakan sistem manajemen pengetahuan yang berbasis informasi dan teknologi. FlexiCombo merupakan salah satu produk inovasi
yang dihasilkan dari adanya implementasi manajemen pengetahuan. Sebagian besar karyawan telah mengetahui dan menerapkan manajemen pengetahuan dengan cukup baik, walaupun masih terdapat kekurangan dalam proses implementasinya. Kinerja organisasi sebelum dan setelah diterapkannya manajemen pengetahuan meningkat dari tahun 2004 sampai dengan 2007. Upaya pihak manajemen yang telah dilakukan untuk mengurangi hambatannya yaitu dengan cara mempromosikan karyawan apabila telah memberikan pengetahuan dengan utilitas yang tinggi. Baik, jadi sampai di sini saja videonya. Terima kasih buat yang sudah menonton. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat dan menjadi tambahan buat wawasan kalian semua. Jangan lupa untuk like dan tekan tombol subscribe-nya. Terima kasih semuanya.